Selanjutnya kita akan, maju ke topik yang kedua. Topik kedua ini dengan, judul, pemeriksaan paru-paru. Pemeriksaan paru-paru yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Muhammad Amin, spesialis paru konsultan EPSR. Saya akan membacakan, CV beliau. Profesor Dr. Muhammad Amin, spesialis paru konsultan EPSR, lahir di Gresik, tanggal 10 Agustus 1947, dengan, riwayat pendidikan, menyelesaikan pendidikan dokter di Kedokteran Universitas Airlangga tahun 1973 dan menyelesaikan pendidikan dokter spesialis paru di Universitas Airlangga tahun 1977, gelar dokter di Universitas, Louis Maximal München, Jerman, dan, dapat gelar doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, serta mendapatkan gelar konsultan di bidang konsultan paru, bidang asma dan PPOK tahun 1997. Kepada Profesor Dr. Muhammad Amin, spesialis paru konsultan, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Dr. Ari. Yang saya hormati Prof. Faisal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan ya, Pak? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Baik. Tadi Prof. Faisal sudah banyak menjelaskan tentang dasar-dasar paru dan terdiri dari tiga ini ya, ventilasi, difusi, dan perfusi. Tapi pada kali ini pemeriksaan saya batasi pada ventilasi saja. Ya. Untuk ventilasi saja sebetulnya ada beberapa pemeriksaan. Salah satunya adalah spirometri. Kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak bisa dilakukan oleh spirometri. Yaitu pemeriksaan volume paru yang lain dengan alat-alat misalnya dengan body plethysmograph. Sangat difusi, kapasitas difusi saya kira tidak bisa dilakukan dengan spirometri. Ya. Saya akan batasi dengan pemeriksaan dengan spirometri. Baiklah, tadi banyak dibahas dengan Dr. Prof. Faisal ya tentang dasar-dasar pemeriksaan paru-paru. Jadi pada dasarnya adalah memberi informasi klinik yang kita kadang-kadang tidak bisa memastikan karena fungsi paru itu tidak bisa kita periksa dengan fototoraks atau dengan pemeriksaan fisik. Dan untuk kuantifikasi beberapa keparahan sistem respirasi itu tentu kita harus memeriksa dengan faal paru. Tadi sudah dikatakan bahwa faal paru itu meliputi adanya obstruksi. Tentunya kalau obstruksi ini terjadinya adalah di saluran napas. Kemudian restriksi, banyak tadi contoh-contoh Prof. Faisal yang menyatakan bagaimana faal paru itu, kelainan faal paru berupa restriksi. Kemudian juga persiapan untuk operasi. Persiapan operasi itu juga diperlukan pemeriksaan faal paru, khususnya untuk operasi-operasi di daerah toraks atau abdomen. Ya. Itu perlu karena nanti kita bisa memprediksi apa yang terjadi setelah operasi. Kemudian untuk monitoring pengobatan yang kita lakukan bisa dilakukan dengan spirometri. Misalnya pemeriksaan spirometri untuk monitoring setelah pemberian bronchodilator dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya pada PPOK. Akan tetapi, spirometri ini tidak bisa dijadikan sebagai suatu alat diagnostik. Ya. Spirometri hanya membantu, karena spirometri ini harus dikombinasi dengan pemeriksaan yang lain, dengan anamnese, dengan pemeriksaan fisik, atau mungkin dengan pemeriksaan tambahan yang lain, fototoraks dan sebagainya. Jadi, spirometri itu bukan satu diagnostik tunggal, tapi menjadi pembantu menunjang untuk kelainan-kelainan yang lain untuk membuat satu diagnosis. Ya seringkali kalau kita pakai untuk misalnya orang sesak napas yang tidak diketahui sebabnya, orang-orang dengan sianusis, orang-orang dengan kelainan keluhan-keluhan bronkus itu mestinya perlu dilakukan spirometri ya. Jadi indikasinya sekali lagi karena kelainan di saluran napas, di paru, di plera, di dinding dada untuk
mungkin di luar paru juga, misalnya ada gagal jantung, persiapan operasi, dan juga kelainan-kelainan yang ada di saraf atau di otot-otot pernapasan misalnya. Nah, untuk spirometri ini ada dua macam yang ada sekarang. Pertama adalah yang lama, ini adalah volume displacement spirometers, ini yang lama, yang kita tahu dulu waktu di ilmu faal ya, ada tabung yang ada airnya, kemudian orang bernapas di situ, lalu di situ ada jarum yang bisa menulis di kertas yang berputar. Itu adalah volume displacement spirometer yang sekarang mungkin sudah jarang dipakai dengan adanya spirometer yang baru. Ya, sekarang yang kita pakai adalah flow sensing spirometer ini yang dengan computerized. Jadi ini yang lama. Jadi kita lihat di sini ada air, kemudian tabung ini akan bergerak kalau ada pernapasan di situ, dan nanti ini jarum ini akan menulis di satu kertas yang akan berputar, sehingga terjadilah satu grafik di sini. Ya, ini sama. Jadi ini cuma naik turun, kemudian terjadilah satu grafik. Ini juga seperti pompa gitu. Kalau orang bernapas di sini, maka terjadilah suatu gambar grafik di sini. Masalahnya nanti itu grafik ini harus kita hitung ya, tidak ada angka-angka kita hitung. Jadi kita ukur berapa volume kapasitas vitalnya, berapa FeV1-nya, nah VAP-nya berapa. Jadi ini kita harus pakai manual untuk menghitung berapa volume tersebut. Ini sebetulnya masih ada di tempat kami juga masih ada, tapi sudah hampir jarang dipakai karena alat ini cukup besar ya, alat-alatnya ini besar dan ada manualnya, jadi ya, tidak praktis gitu untuk dipakai. Sedangkan ini yang sekarang ini adalah yang pakai komputer. Di sini kita lihat di sini, ini adalah pneumotachograph. Ini yang paling penting karena ini adalah sensor dari udara pernapasan. Ini nanti akan dikonversi ke grafik di sini. Nah, di sini ada mouthpiece di sini. Ini mouthpiece fragmennya. Ini mouthpiece yang disposable, tapi karena harganya mahal, mungkin bisa sampai 100 ribuan, maka ini tidak praktis untuk dipakai. Tapi mestinya ini yang lebih baik karena dia ada penyaringnya di sini, sehingga ini tidak akan terkontaminasi. Jadi ini kita pakai saja mungkin pralon atau mungkin dengan karton untuk mouthpiece yang bisa diganti-ganti. Nah, ini yang terpenting Ibu dan Bapak sekalian. Ini yang penting karena di sini kalau ini rusak mungkin harganya hampir sama dengan mendekati harga semua ini ya. Karena ini penting karena kalau ini terjatuh saja ini akan jadi kerusakan, ini sangat peka. Oleh karena kalau Anda memakai ini, Anda sekalian memakai jangan sampai ini pada saat menaruh di meja atau jangan sampai jatuh ya, karena ini kalau terbentur akan rusak. Ini namanya pneumotachograph. Nah, dari pneumotachograph nanti ada dua grafik. Ada dua grafik ya, yaitu grafik volume, ini adalah grafik volume. Kemudian ini adalah waktu ya. Jadi volume dan waktu, time and volume gitu ya. Dengan grafik yang satunya itu adalah flow, yang di sini adalah flow dan yang di sini adalah volume. Nah, di gambar yang kuning ini yang tidak bisa diperiksa oleh spirometri. Meskipun kita sudah bernapas maksimum sampai di sini, tapi masih ada udara yang tersisa di sini yang tidak bisa diperiksa oleh spirometri. Ini bisa diperiksa dengan helium atau mungkin dengan body plethysmograph di sini ya. Jadi spirometri hanya terbatas pada ini. Jadi ini adalah vital residual volume, atau nanti kalau dari sini FRC ya, functional residual capacity. Ini tidak bisa. Jadi spirometri tidak bisa mengukur residual volume, juga akhirnya tidak bisa mengukur total lung capacity. Totalnya seberapa tidak bisa karena harus ada unsur residual volume residual. Nah, ini adalah flow ya. Flow itu satuannya adalah liter per menit atau mililiter per detik gitu ya. Flow beda dengan kecepatan ya. Kalau flow itu adalah
berapa banyak volume yang diantarkan dalam waktu tertentu. Kalau kecepatan kan berapa kilometer dalam waktu tertentu, jadi berapa jarak. Tapi kalau ini berapa volume. Sedangkan ini adalah puncaknya volume, puncaknya flow. Nah, di sini Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah satu fase ekspirasi. Inspirasinya ada di sini. Seringkali kita menilai bahwa ini adalah inspirasi, ini ekspirasi, bukan ya. Ini seluruhnya adalah fase ekspirasi. Dan ini adalah puncaknya flow, sedangkan di sini itu kapasitas vitalnya ada di sini sampai di sini. Sedangkan kalau grafik ini kapasitas vitalnya adalah ini ya, dari sini ke sini. Baiklah, ini dasar-dasar ini jadi Ibu Bapak sekalian harus mengerti karena nanti ini ada di grafik di spirometer yang akan di print out oleh alatnya. Nah, kalau ada peak flow meter ini sebetulnya alat yang sangat sederhana sekali. Alat yang mungkin portable, kita bisa bawa kemana-mana dan mungkin harganya tidak terlalu mahal. Tapi tidak untuk diagnostik ya, sebagian kalau untuk follow up saja. Kalau kita memonitor apakah terapi kita sudah baik dengan bronchodilator itu dengan peak flow bisa. Atau mungkin kalau di IGD untuk menilai apakah orang ini pada waktu sesak diberikan bronchodilator ada perbaikan, itu bisa untuk monitor. Tapi tidak selengkap spirometer yang bisa dipakai untuk membantu diagnosis ya. Nah, kalau ini tidak bisa dan harganya lebih murah. Penggunaannya juga lebih gampang. Misalnya ini ya, ini adalah peak flow meter. Lebih mudah memakainya. Karena di sini nanti di angka, kalau orang napas maksimal, maka ini Anda bergeser dan nanti menentukan berapa liter per menit. Gitu. Ini adalah peak flow meter. Nah, untuk spirometer, harus ada persiapan. Tidak seperti pemeriksaan yang lain, ini harus ada persiapan. Persiapannya ini cukup banyak yang harus dilakukan, itu adalah operator atau teknisi. Operator ini harus mendapat kursus karena tidak semua teknisi bisa melakukan ini, harus ada kursus dulu. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh operator supaya hasil dari spirometer ini menjadi maksimal ya, menjadi yang baik. Jadi ini teknisi ini harus mendapatkan kursus dulu. Kemudian alatnya sendiri. Alatnya sendiri ini harus juga ada pemeliharaan yang baik. Harus dikalibrasi, kemudian harus dibersihkan, supaya nanti bisa dipakai untuk yang lain. Dan pasien juga. Persiapan pasien juga penting. Kalau pasien ini langsung diperiksa, mungkin hasilnya tidak baik ya, tapi harus ada edukasi dan lain-lain. Tiga-tiga ini penting untuk persiapan pemeriksaan spirometri atau paru. Misalnya begini, training ya, training operator itu paling tidak dibutuhkan waktu untuk mereka ya. Kemudian bagaimana mereka melakukan ini supaya memberikan satu grafik-grafik yang baik. Dan kerja mereka tentunya harus dievaluasi. Ya. Setiap kali mungkin kita mengevaluasi apakah mereka baik melakukan ini. Nah, untuk ini maka tentunya diperlukan suatu kita yang para dokter ini harus juga membuat evaluasi tentang operator kita supaya hasilnya nanti menjadi baik. Nah, kalibrasi ini dengan satu alat ya. Ini persiapan alatnya sendiri. Kita harus punya alat ini. Tapi tentunya kalau kita beli spirometri pasti ada alat ini ya. Ini 3 liter. Kemudian ini dimasukkan ke tempatnya mouthpiece-nya di spirometernya lalu dikalibrasi di sini ya. Nah, ini kalau pasiennya banyak di poli cukup satu minggu sekali. Tapi kalau untuk penelitian yang banyak sekali mungkin diperlukan waktu yang lebih pendek ya untuk memeriksa, untuk membuat satu kalibrasi. Dan alat-alatnya juga selalu harus dibersihkan ya karena di situ mungkin banyak ludah atau mungkin banyak hal debu-debu yang harus dibersihkan ya karena alat ini dipakai untuk yang orang lain. Dan tentunya harus diservis ya untuk menentukan apakah alat ini masih berfungsi dengan baik. Nah,
Untuk pasien sekarang, untuk pasien ini harus diukur ya, ini bagaimana memeriksa tinggi badan, dan bagaimana kalau punggungnya tidak normal ya, maka tentu dengan kita bisa dengan rentang tangan ini. Tentu dengan adanya satu konversi ya, regresi di sini dibagi 1,06. Kalau ini terjadi skoliosis misalnya, yang kita tidak bisa memeriksa tinggi badannya. Kalau ini orang normal diperiksa tinggi badannya seperti ini, dan semua harus sepatu harus dilepas ya, supaya tinggi badannya ini memang tinggi badan yang sebenarnya. Bagaimana dengan pemakaian obat? Sebelum pemeriksaan ini pasien sudah diberitahu jangan memakai obat-obat beta 2 agonis yang kerja pendek, short acting, selama 6 jam. Kalau pakai long acting maka 12 jam. Jadi sebelum pemeriksaan pasien sudah diberitahu jangan pakai obat-obat dulu karena nanti ini akan mengganggu hasilnya ya. Kemudian kalau pakai antimuskarinik ya 6 jam sebelumnya, misalnya ipratropium ya sama jadi short acting ya antimuskarinik. Tapi kalau antimuskarinik yang jangka panjang maka tentu harus 24 jam. Kalau tiotropium ya. Jadi ini adalah satu persiapan pasien sebelum mereka dilakukan pemeriksaan spirometri. Nah, yang optimal mungkin rokok juga harus di stop dulu ya, harus berhenti merokok dulu 30 menit paling tidak ya. Kemudian minum-minuman yang mengandung kafein juga tidak dikonsumsi dulu. Jadi ini persiapan untuk pasien. Bagaimana yang lain yaitu mungkin diperlukan makan atau minum yang ringan saja. Kemudian jangan olahraga dulu dan jangan memakai parfum, karena akan mengganggu bau, akan mengganggu nanti pemeriksaan paru-parunya. Kemudian kalau nanti ada infeksi, maka ditunda dulu ya, ditunda dulu. Dan kalau ada habis sakit jantung setelah ada serangan jantung ya sebaiknya ditunda dulu, karena nanti bisa ada yang komplikasi yang mungkin tidak kita inginkan. Nah, yang penting di sini adalah penjelasan dari operator kepada pasien. Kalau perlu sampai diperagakan bagaimana manuver-manuver ini harus dilakukan, ya penjelasan. Jadi sekali lagi dicek kapan terakhir mengonsumsi obat-obat bronchodilator. Kemudian ditanya pasiennya apakah nyaman yang enak yang bagaimana Pak, atau Bu, duduk atau berdiri. Kalau duduk monggo silakan duduk. Kalau tidak kuat tahan berdiri lama ya duduk saja. Tapi kalau pendirian seperti ya berdiri. Kemudian semua pakaian-pakaiannya dilonggarkan ya. Jadi sabuk, kemudian celana dilonggarkan saja supaya tidak mengganggu pergerakan baik abdomen atau parunya. Kemudian buli-bulinya sebaiknya kosong. Kalau penuh nanti bisa ada waktu paksa, waktu force itu bisa terkencing nanti ya. Kemudian kalau pasien tanya, dok ini menyakitkan apa tidak? Pada umumnya tidak menyakitkan, meskipun nanti ada efek samping yang ringan-ringan, tapi pada umumnya tidak menyakitkan, dan ini perlu diberitahukan kepada pasien supaya pasien tidak takut ya. Ada dua manuver di sini, adalah slow ya dengan pelan-pelan, kemudian yang force dengan kekuatan penuh, paksa ya kalau dalam bahasa Indonesia dengan paksa. Nah, masing-masing manuver itu dilakukan 3 kali. 3 kali, kalau nanti masih belum baik, pasien belum melakukan manuver dengan baik, maka maksimum 1 hari itu, 1 kali pemeriksaan itu hanya 8 kali. Setelah itu, kalau belum baik, ditunda dulu. Jangan diteruskan, nanti hasilnya atau tidak akan baik. Jadi maksimum adalah 8 manuver ya. Nah, yang slow itu bagaimana? Yang slow itu tarik napas dulu pelan-pelan ke dalam-dalamnya, lalu dihembuskan napasnya juga pelan-pelan. Jadi ini slow, jadi simple lah. Pelan-pelan, semuanya pelan-pelan. Ya. Tentunya ini harus dipandu oleh para teknisi, harus dipandu. Kemudian yang force, yang dengan paksa, dengan kekuatan, ya inspirasi dalam, penuh, lalu meniup dengan sekuat-kuatnya dan secepat-cepatnya. Dan ini perlu ada semangat ya. Dan ini yang penting operator memberikan aba-aba untuk menyemangati dia supaya pasien itu bermanuver dengan sekuat tenaga dan sampai habis
Jangan sampai di tengah-tengah lalu berhenti. Itu nanti tidak acceptable namanya. Ya. Nah, kondisi-kondisi yang tidak boleh ini, yang tidak boleh sebaiknya kayak begini supaya ini bisa jalan napas bisa baik ya. Nah, ini yang bawah ini adalah ini bocor. Bibirnya tidak mengutup dengan baik sehingga nanti ada kebocoran di sini. Ini tolong diperhatikan oleh nanti para teknisi supaya ini tidak akan mengganggu hasilnya. Nah, ini teknisinya harus memberikan semangat ya, terus sampai kalau tidak diberikan sini kadang-kadang pasien itu juga tidak semangat juga dan tidak sampai selesai lalu dia sudah berhenti. Ini sampai terus dan teknisi tahu kapan nanti pasien itu sudah menghembuskan nafasnya dengan baik dan sudah maksimum. Apa yang diperiksa ini adalah VIP atau volume paksa 1 detik pertama. Ini pertama kali ditemukan oleh Tivenow. Ya. Tivenow ini menganggap bahwa 1 detik pertama itu cukup penting untuk diketahui karena ini yang akan menentukan apakah pasien itu terjadi hambatan pada saluran udaranya. Dan yang kedua adalah force vital capacity atau kapasitas paksa dengan kekuatan ini setelah inspirasi dalam, ekspirasi dengan sekuat-kuatnya dengan force ya. Kemudian dibandingkan nanti FVV1, VEP1 dengan KVP ini ya. Jadi ini dibandingkan rasionya berapa? Ini yang pemeriksaan standarnya, kemudian ini yang slow itu seperti apa, kemudian bisa saja nanti bisa sampai 6 detik. Ya, 6 detik ini sebetulnya pada akhir pemeriksaan sekitar itu ya. Lalu ada lagi flow, mid expiratory flow ini adalah flow ya, berarti bukan volume ya. Ini flow di tengah-tengah kurva itu nanti bisa kita lihat contohnya seperti apa. Nah, kalau kita ingin mengetahui spirometer itu normal atau tidak normal, maka tentunya harus dibandingkan dengan prediksinya. Prediksinya adalah pemeriksaan pada orang-orang normal. Ya, ini kita perlu melakukan dulu dengan persahabatan dengan Sutomo ya, dengan FK UNER itu melakukan pemeriksaan prediksi atau pemeriksaan faal paru orang normal. Kalau kita membandingkan itu bisa dengan presentasi ya, antara pasien dan dibagi dengan predicted-nya, lalu dikalikan 100%. Tapi kita juga bisa memeriksa dengan LLN namanya, lower limits of normal. Jadi pada tidak semua ada ya di tabel-tabel faal paru standar normal faal paru itu tidak semua ada LLN-nya. Kalau ada LLN kita bisa pakai ini, di bawahnya ini berarti tidak normal. Atau kita presentasi, jadi seperti tadi dikatakan Profesor, kalau obstruksi adalah FVV1 per FVC kurang dari 75% misalnya, itu dengan prediksi. Tapi kalau LLN ada, kita bisa pakai di bawah LLN ini berarti tidak normal. Itu ada di Pneumobile ya. Ini umur penting ya, umur nanti yang dicocokkan di tabel itu adalah umur, tinggi badan, dan laki perempuan, etik tidak ada ya di tabel. Misalnya ini ya, jadi FVV1 kurang FVC normalnya lebih jelas. Nah ini untuk FVC1 per FVC ini rasionya, tadi kan Profesor bilang 0,7 ini adalah kesimpulan dari Pneumobile ya. Kalau untuk PPOK sendiri itu 0,7. Kalau kurang dari 0,7 maka itu PPOK. Tapi kalau bukan PPOK kita bisa pakai 0,75. PM ini adalah Pneumobile. Pneumobile adalah proyek antara UI dan UNER untuk menentukan faal paru. Ini adalah Pneumobile, sekitar hampir 5 ribuan pasien yang diperiksa di Jakarta dan di Surabaya. Di sini kita menentukan, ini bukan main ya, ini karena di sini juga ada konsultan dari Oregon, kemudian dari ATS, yang semua memeriksa, meneliti atau mensurvei tentang bagaimana kita menghasilkan suatu faal paru orang normal. Ini hasilnya, tabelnya seperti ini. Jadi ini misalnya contoh ya, FVV1 ini ada umur, tinggi badan di sini ini umur. Nah di sini ada LLN, di bawah ini ada nilai nomor terendah. Dari data hasil ini dikurangi LLN itu adalah nilai nomor terendah.
Di bawah itu berarti tidak normal. Kalau kita pakai persentase bisa saja nanti subjeknya misalnya sekian, kemudian dibagi umur dan tinggi badan sekian, normalnya kali 100%. Nanti normal apa tidak? 80% normal, kurang dari 80% normal. Seperti itulah. Tapi kalau pakai LLM bisa juga seperti ini, karena kita di sini ada LLM. Tapi kalau umumnya kalau di print out di spirometer itu tidak ada LLM ya. Di print out-nya itu biasanya itu pada umumnya dipresentasi antara nilai predicted dan nilai subjek. Tapi masalahnya di alat itu kita tidak tahu nilai predicted-nya berasal dari mana ya. Sebetulnya yang terbaik adalah nilai predicted itu berasal dari etnis yang sama. Kalau Indonesia mestinya berasal dari Indonesia juga. Jadi kalau kami menyarankan kalau untuk penelitian sebaiknya kalau di Indonesia ya dibandingkan dengan prediksi orang Indonesia. Kalau bagaimanapun agak berbeda ya. Karena perbedaan etnis ini akan berbeda. Seperti tadi saya katakan umur, gender, dan tinggi badan etnis. Etnis itu akan berbeda juga. Nah, polanya seperti apa? Kita bisa melihat pola programnya itu normal, obstruktif, restriktif, atau mungkin kombinasi ya. Ini adalah gambar volume dan waktu, volume and time. Pada waktu ekspirasi, di sini terjadi suatu kenaikan yang jurang kemudian mendatar. Nah, inilah volume-volume paru yang kita bisa ukur. Coba kita lihat hasilnya ya. Ini kalau 1 detik pertama adalah 4 liter misalnya, 4 liter. Kemudian kapasitas vitalnya berapa? Dari sini ke sini ini kapasitas vital 4 liter. Lalu rasionya berapa? Nah, rasionya ini 0,8. Jadi ini grafik yang normal ya, normal grafik seperti ini. Jadi ini vital kapasitas vital, ini 1 detik pertamanya. Nah, ini mungkin berhentinya sampai 6 detik gitu ya. Ini adalah gambar normal seseorang dengan spirometri ya. Nah, bagaimana kalau obstruksi? Kita lihat kalau obstruksi itu ini normalnya seperti ini. Normalnya sekian ya. Nah, bagaimana kalau obstruksi? Kita lihat 1 detik pertama ya, 1 detik pertama. Nah, 1 detik pertamanya ini cukup rendah kalau dibandingkan dengan vital capacity-nya. Kita lihat berapa ini hasilnya. Kalau ini efisien 1,8, efisiennya 3,2, maka rasionya adalah 0,56. Jadi ini sangat rendah sekali, padahal kita tadi kan mengatakan ini 0,75 seharusnya. Jadi ini adalah obstruksi. Obstruksi, ya, karena lihat ini, kalau ininya hampir sama. Pada obstruksi saja, maka vital capacity-nya hampir sama dengan normal. Tapi yang terganggu adalah 1 detik pertamanya ini. Nah, kalau ini gambaran dari flow bagaimana? Ini lihat. Nah, flow itu begini ya. Ini fase ekspirasi ya. Bukan fase ini inspirasi dan ekspirasi. Ini semua fase ekspirasi. Normalnya seperti ini. Terjadinya ini flow dan ini vital capacity di sini. Nah, bagaimana kalau terjadi kelainan misalnya di saluran napas kecil misalnya. Nah, ini seperti ini. Ini hampir ini menurun ya. Nah, ini terjadi cekungan seperti ini. Ini adalah terjadi disebut tadi air trapping di sini karena ini terjadi rendah ya. Jadi MMEF-nya, mid expiratory flow rate-nya rendah. Mestinya segini, tapi ini cuma segini. Nah, ini adalah gambaran untuk flow. Terjadinya satu. Nah, ini seperti tadi dikatakan apa saja PPOK, asma, organisasi. Ini banyak ya, Prof. Saya kira Prof. Faisal sudah menjelaskan penyakit apa saja pada obstruksi. Nah, untuk spirometri memang harus 0,7 ya, tidak 0,75, tapi khusus untuk PPOK maka FFP1 per FV-nya 0,7. Dan ini dilakukan setelah diberikan bronkodilator, jangan waktu pertama kali diperiksa, lalu hasilnya seperti ini. Untuk PPOK harus 2 kali sebelum diperiksa. Ini spirometri, kemudian diberikan bronkodilator setelah 15 menit kalau dengan salbutamol atau SABA ya, maka
diperiksa lagi. Setelah 15 menit berapa? Kalau memang itu hasil akhirnya itulah yang dipakai untuk diagnostik PPOK. Hasil akhirnya setelah pemeriksaan kedua. Nah, bagaimana kalau restriksi? Restriksi kita tahu, kita lihat dari vital capacity-nya. Ya. Kalau ini mungkin FFV-nya masih normal. Kita lihat di sini lagi restriksi. Kalau normalnya vital capacity-nya, kapasitas vitalnya seperti ini. Tapi kalau restriksi, itu kapasitas vitalnya rendah. Coba lihat sini, lihat angkanya berapa ini. FEV1-nya ini masih normal ya, kalau di rasionya 0,95. Karena ini vital capacity, ini 1 detiknya. Tapi kalau di sini, vital capacity-nya yang rendah dibandingkan dengan normal. Jadi ini adalah tanda-tanda untuk restriksi. Penyakitnya saya kira sudah dijelaskan tadi Profesor, dan ini syarat-syaratnya. Jadi kalau restriksi, bagaimana kalau kombinasi? Ya ada dua-duanya ada gitu ya. Jadi kalau ini normalnya seperti ini, vital capacity-nya rendah, restriksi, dan juga 1 detiknya juga rendah. Ini berarti kombinasi ya. Kombinasi dari normalnya ini seperti ini rasionya rendah, kapasitas vitalnya juga rendah. Berarti ini adalah kombinasi restriksi dan obstruksi. Ya, ini normalnya seperti ini kalau pakai flow ya, kalau pakai flow. Kemudian ini kalau pakai flow obstruksi itu ini rendah. Tapi vital capacity-nya hampir mendekati normal. Kecuali kalau berat ya. Kalau berat ini maka vital capacity-nya juga rendah. Tapi kalau restriksi ini flow-nya hampir sama, cuman vital capacity-nya yang rendah. Ini vital capacity yang rendah. Nah ini kalau kombinasi seperti ini, dua-duanya ada seperti tadi ya. Nah kalau kita melihat valuatornya reproducibilitas ini bahwa 3 manuver itu harus hampir berimpit, tidak boleh nanti beda. Kalau itu berarti tidak layak lah untuk diinterpretasi. 3 ini harus ada hampir berimpit ya, tidak boleh lebih dari 5% atau 100 cc. Ini bahwa pemeriksaan ini baik, oleh karena itu maka teknisi harus tahu persis ini reproducible, kalau tidak harus diulangi ya. Kemudian akseptabilitas ini bahwa grafik itu diterima, bahwa grafik itu bisa diterima, itu namanya acceptable ya. Jadi ini normal ya, normal ya. Ini grafik yang sesungguhnya. Kemudian ini normal, ini normal. Nah, sebelum kita melihat ini, kita harus melihat ini dulu. Kalau ini dulu tidak reproducible dan juga tidak acceptable, ini nggak usah dibaca, paling nggak benar gitu ya. Jadi ini harus dilihat dulu. Kalau sudah baik, baru kita baca angka-angkanya. Nah ini kalau seperti ini berarti orang ini sebelum waktunya sudah berhenti. Coba lihat di sini kalau ini pakai flow dan time, kalau ini kalau time dan volume, ini kalau flow and volume. Pada waktu di sini dia sudah mendata. Jadi ini pada di sini dia sudah data. Jadi ini sudah berhenti sebelum waktunya. Ini bisa lihat di sini. Jadi kalau ada gini ini nggak usah dilihat, suruh ulangi ya, diulangi lagi, tidak baik grafik ini. Ini juga ya, jadi kalau ini puncaknya itu bergeser, ini tidak baik ya. Kemudian ini ragu-ragu, dia sudah mulai duluan gitu ya. Ini juga tidak boleh ada seperti ini. Kemudian ini lagi ya. Jadi seperti ini tidak boleh, tidak ada puncak ini. Ini berarti ini tidak acceptable, ini tidak usah dibaca. Nah ini batuk, berarti di sini ada batuk, tidak boleh dibaca juga ya. Ini cekung normal ya, ini terjadinya pada orang-orang dengan. Nah kalau di sini kita bisa lihat ini, jadi jangan lihat semuanya dilihat di sini. Ini di sini kalau cekung ini normal, tapi ini kejadian di FIF 2575 ini ternyata ini tidak normal ya, kurang dari 60%. Juga demikian ya. Ini jadi kalau kita lihat ini jangan lihat ininya saja, tapi kalau ada kelainan seperti ini coba lihat di sini. Berarti ini ada di small RV atau perifer itu ada kelainan. Nah ini kalau bocor, kalau motifnya tidak baik, maka ini mestinya ini hampir mendatar atau sedikit naik, tapi ini terus ke bawah, ini bocor.
Ini jangan dibaca, ya. Nilai-nilainya jangan dibaca. Nah, akhirnya gimana? Kalau kita mau menentukan ini, maka kita periksa dulu adalah FEV1 per FVC. Ini yang paling kita lihat dulu. Bisa dibawa bisa pakai LLN dan bisa pakai prosentasi, ya. Kalau ini normal, maka kemungkinan orang ini normal, ya. Kalau ini normal, tapi vital capacity-nya tidak normal, maka ini restriksi. Kalau ini tidak normal, kemudian vital capacity-nya normal, maka ini adalah obstruksi. Kalau ini vital capacity juga tidak normal, maka gabungan antara rasio dan efisiensi tidak normal, maka ini adalah mix. Gampang ya untuk menilai ini. Kemudian kalau misalnya contoh ini ya, kalau ini orang asma seperti ini, kalau anamnesanya tidak jelas ya mungkin kita tidak mengatakan itu asma. Tapi kalau anamnesanya jelas, lakukan spirometri. Kalau spirometri normal apa tidak? Kalau tidak normal, maka perjalanan bronchodilator dan seterusnya itu adalah mungkin COPD ya. Kalau reaksinya tidak, kalau reversibilitasnya rendah, maka kemungkinan itu COPD. Tapi kalau kemudian ini normal, kemungkinan ini memang restriksi atau berikan satu protokol. Jadi ini untuk kira-kira untuk asma, kemudian kita berikan pengobatan kalau memang terjadi obstruksi di sini. Ya. Kalau obstruksinya reversibilitasnya tinggi, kemungkinan asma. Tapi kalau tidak, mungkin itu COPD. Sekian dari saya, Pak Dr. Arief. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.